kemudian ketika malam kita melakukan zikir itu minimum 1 jam Bapak, ya 1 jam lah tuh zikir jahar tuh. Kalau nggak bisa hitung selama 1000 atau 2000, 1 jam lah zikir. Maka setelah zikir jaharnya 1 jam itu, tawajuhnya juga agak lamain, ya agak lamain di tawajuh tuh, ya. Syukur-syukur bisa tuh ngisi di semua 7 lataifnya. Syukur-syukur. Tapi kalau belum bisa, pemula itu syukur-syukur bisa istiqomah di latifah dulu. Ya, terus menerus di situ, dizikirin di situ. Nah, caranya supaya kita nggak ngantuk, karena seringkali kita mengantuk, Pak. Itu hidupkan ruh kita. Cara menghidupkan ruhnya gimana? Kan kita ditalkin zikir kemarin-kemarin tuh ya, udah lama tuh. Kan kata guru kita, kata wakil talkin, ucapkan zikir mulai dari bawah pusat sampai ke atas. Itu kalau kita analisa, itu pemirsa Abah lagi buka 3 titik latifah dalam diri kita. Apa itu? Yang di tengah latifatul akhfa. Kemudian yang di tengah-tengah dahi sini nih, latifatul nafsi. Lalu yang di atas latifatul qalb. Dibuka tuh. La ilaha dibuka tuh 2 latifah di sebelah kanan, latifah yang keempat sama yang kedua, khofi sama ruhi. Illallah dibuka tuh latifah yang ketiga sama yang pertama, yaitu latifah sir dan latifah qalbi. Itu. Jadi sesungguhnya udah dibuka tuh pada saat kita talqin zikir. Tinggal kita diolah. Maka ketika kita zikir la ilaha illallah, bayangkan, rasakan 7 titik itu ngebuka sambil terus dimasukkan lafzul jalalah di 7 titik itu. Ya, rasakan aja tuh. Kalau kita bisa mengkombinasikan antara lafzul jalalah, antara kalimat tauhid la ilaha illallah yang lisan kita ucapkan, lalu kemudian kita kombinasikan dengan memasukkan zikir ismujat dalam 7 latifah itu, bisa hidup turuhnya, gak bakal ngantuk zikirnya. Kenapa? Yang bikin ngantuk kan karena ruhnya hilang, kesadarannya hilang, lalu dia menjadi ngantuk. Tidak akan hilang kesadaran kalau ruhnya tetap hadir. Maka kalimat zikir la ilaha illallah barengin dengan latoif. Ya, kalau belum bisa 7-7-nya, kalau belum banyak, itu cuma rasakan aja dulu deh. Rasakan aja. Ketika berarti ini tersentuh nih, ngebayanginnya, ngerasainnya tersentuh nih 3 latoif itu. Berarti diiringi dengan kalimat zikir ismujat tadi, ya. Ismujat. Ingat ya, ketika saya sebut ismujat udah paham berarti ya. Itu yang itu. Lalu kemudian di sebelah kanan ilaha ini ya. Nyebut tuh 2 itu ismujatnya. Ya, illallah. Dua-duanya juga dibuka. Nah, kalau udah begitu enak zikirnya. Mau zikir 1000, mau zikir 2000 gak bakal berasa. Kenapa? Karena hidup ruhnya. Ya. Nah, kalau sendirian jangan awam-awaman zikirnya. Apalagi tengah malam, kasihan tetangga. Cukup kita dengar oleh telinga kita. Sambil yang di dalamnya itu hidup juga. Kalau udah begitu Pak, insya Allah terus nambah lagi apa yang disarankan oleh guru kita. Kalau di dalam kitab Miftahul Usul pasal 5, kalau sahabat mendika, laqad ja'alallahu subhanahu wa ta'ala darud dunya darut takdifi. Kata beliau, Allah telah menjadikan dunia sebagai tempat melaksanakan kewajiban dan menjadikan akhirat sebagai tempat untuk memuliakan mereka. Wa ja'alal akhirata darut tasrif. Walau yukallifna fid dunya muhalan wa inna ma kallafna mumkinan yahtaju lil mujahadati dhahirati wal batinah. Allah tidak menugaskan kita dengan sesuatu yang mustahil.
melainkan dapat dilakukan hanya saja memerlukan mujahadah, memerlukan perjuangan baik lahir maupun batin. Bitayamayyaza bil mujahadatil khabithu min at-tayyib. Karena dengan mujahadah dapat dibedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Maka terus berjuanglah teman-teman, ya. Berjuang nih supaya kita tahu nih. Sebenarnya juga sekarang ini tanpa kita harus tahu bahwa kita ini sudah sampai makom di mana, kita tahu bahwa dalam hidup kita ini, kita sadar bahwa kita banyak dosa, itu sebenarnya udah bisa membedakan antara yang baik sama yang buruk tuh. Itu hasil dari zikir yang kita lakukan. Kayaknya ini dalam 24 jam saya terlalu banyak maksiatnya nih dibandingkan dengan taatnya sama Allah. Nah, kesadaran begitu itu aja udah bagus. Ada murid datang kepada Pak Sahabah, Abah nyuhunkeun doana Abah seueur maksiat abdi begitu. Kata Pak Sahabah, alus, bagus, tahu dosa. Dulu mah nggak tahu dosa, sekarang mah tahu dosa. Maka jawaban beliau, pikir sing seueur, pikir aja yang banyak. Insya Allah itu semua akan bisa kita atasi. Zikir, maka zikir yang paling banyak, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Terus dibimbing oleh beliau. Ya, Ustaz, ada tanya lagi nih. Ada yang aja nih yang apa namanya yang kepo teman-teman kita. Ya, ada aja memang yang kepo. Ustaz, saya nggak bisa kalau malam Ustaz. Kalau pagi boleh nggak? Ada aja kita kerjaannya ya. Besoknya kerja Ustaz. Ya, jam 8 harus ada di kantor. Gimana kalau saya malam-malam bangun tiap malam jam 8 harus ada di kantor? Saya ngantuk nanti Ustaz. Ya Allah, ya deh. Lu bisanya gimana? Bisanya habis subuh Ustaz. Gimana maksudnya habis subuh? Ya zikirnya yang banyak habis subuh boleh nggak? Boleh. Ya. Yang kayak begitu kok jangan dilarang nggak boleh. Bilang boleh. Bilang aja boleh. Kenapa? Sebab daripada dia kagak zikir. Ya udah boleh deh. Boleh. Misalnya gimana? Jadi habis sholat subuh menjelang isyraq Ustaz, saya bisa membacakin zikir. Oke, silakan. Ya. Zikir tuh dia tuh habis sholat subuh di rumahnya, nggak di masjid. Kalau di masjid itu takut orang lain pada bingung. Zikir dia sendirian di rumah. Zikir jaharnya banyak sampai menjelang isya. Boleh, silakan. Ya, silakan lakuin. Kalau misalkan malam khawatir besok ngantuk, pagi-pagi karena kerja, akibat kemudian daripada zikir malam itu kemudian antum jadi gak produktif bekerja di kantor, kerja di pabrik, gantinya pagi, silakan. Tapi saya sih tidak menyarankan antum ninggalin yang malam cepat lakuin, tetap dilakuin. Kalau misalkan nggak bisa semalaman melek begitu, ya ambil waktu yang dimana antum bisa istirahat, ya istirahat. Ya, sekarang malam pagi, boleh pagi. Saat setelah sholat subuh silakan ajar zikir yang banyak, 1000, 2000 ya. Kalau yang biasa mah itu dalam 1 jam bisa 2000-an itu zikir. Ya itu kan kembali kepada masing-masing individu ngitungnya. Ya, ada yang ngitungnya cepat, ada yang ngitungnya lambat. Terserah dah itu mah. Tapi kalau lagi mimpin orang, jangan bilang ente udah 3000, yang lain-lain baru 165. Gitu ya. Nah, boleh tuh, boleh silakan ya. Menjelang isyraq, setelah itu kemudian antum zikir tawajuh sebanyak-banyaknya, boleh juga. Ya. Baru setelah isyraq antum sholat sunnah suluk, ya sholat sunnah isyraq, lalu kemudian sholat sunnah isti'adah dan sholat sunnah istikharah ya. Silakan dah seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita perlu berjuang, kita perlu bermujahadah. Karena ini jalan yang sudah diajarkan oleh guru kita.